meneguk teh dan kopi yang sudah diberi racun oleh Dio ini. Pada awalnya orang tuanya ini pas minum kayak ngerasa memang ada yang aneh dari rasa minuman mereka. Teh biasanya harusnya manis. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita ada di setup lama. Ini merupakan studio recording sekarang. Udah nggak gue pakai buat ngonten. Biasanya gue ngonten ada studio lain, tapi studionya lagi dipakai. Jadi gue ngonten di sini dulu. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting informasinya tetap nyampe kepada teman-teman semua ya. Oke, di tengah-tengah era kemunenye ini ternyata banyak banget kasus-kasus yang memilukan ya. Mulai dari kemarin itu ada kasus keluarga Kalideres, kita udah bahas, dan sampai saat sekarang ini kita juga lagi menunggu update-nya seperti apa. Masalah yang satu belum kelar, tiba-tiba muncul lagi masalah baru yang menimpa sebuah keluarga lagi. Ada apa sebenarnya dengan Indonesia saat ini ya? Kalau gue lihat-lihat ini adalah dampak dari pandemi. Kenapa? Karena orang-orang banyak sekali pada akhirnya tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir panjang karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini muncul ya kan semenjak adanya pandemi COVID, dan ini udah bisa dibilang paskanya lah gitu ya. Udah berangsur-angsur berakhir, tapi ya dampaknya sekarang kita rasakan ya bagaimana anjloknya ekonomi gitu ya. Memang sih negara kita dipuji-puji gitu, wah ekonomi kita bertahan segala macam, tapi fakta di lapangannya sangat-sangat banyak orang-orang yang kesusahan untuk saat ini. Oke, kali ini kita akan membahas kasus anak yang meracuni keluarganya, meracuni ayah, ibu, dan saudaranya sendiri yang terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Langsung aja kita bahas kisah ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kasus yang menggemparkan rakyat Indonesia di saat ini setelah kasus di Kalideres. Ini melibatkan seorang pelaku yang merupakan masih keluarga dari korban yang bernama DDS alias Dio Dava Syadila. Dia ini masih berumur 22 tahun. Ya terbilang masih sangat-sangat muda ya geng ya, ABG gitu. Dio Dava ini tega membuat satu keluarganya wafat atas tindakan yang dia lakukan. Sebelum kita bahas kronologinya kayak gimana, gue pengen cerita dulu biografi dari keluarganya. Ayah dari Dio ini adalah seorang pensiunan KPPN atau Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Kementerian Keuangan yang bernama Abbas Azhar, umur 58 tahun. Sementara itu ibunya yang bernama Heri Riani, umurnya 54 tahun, profesinya ibu rumah tangga. Di dalam kasus ini melibatkan juga kakaknya gitu ya, yang bernama Dea Karunisa. Nah kakaknya ini dengan Dio itu sama-sama seorang pegawai. Nah namun belum diketahui ya mereka berdua ini kerja di instansi mana gitu. Selama ini keluarga ini diketahui tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada kejadian yang aneh, isu-isu yang mengarah-ngarah ke keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Semuanya tuh baik-baik aja. Cuma memang diketahui Dio ini merupakan anak kedua di keluarga ini dan tipikal anak yang suka menghambur-hamburkan uang. Dio ini tipikal anak yang pendiam juga, nggak banyak ngomong, tetapi di setiap kegiatan-kegiatan warga itu dia sering partisipasi. Misalkan ada pengajian, pertemuan remaja gitu ya, kumpul-kumpul warga, dia tetap bersosialisasi selayaknya anak-anak lain. Dan keluarga dari Pak Abbas Azhar ini adalah keluarga yang cukup harmonis gitu ya. Ditambah lagi mereka juga klop banget gitu kan, ayah, ibu, terus ada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Lengkap semuanya. Lalu bagaimana bisa keluarga yang harmonis kayak gini nih geng tiba-tiba berubah menjadi keluarga yang menyeramkan, mengalami sebuah kasus yang benar-benar tidak pernah dibayangkan oleh warga sekitar sebelumnya. Nah sekarang kita bahas nih kronologi lengkap kasus diwafatkannya keluarga Pak Abbas Azhar ini oleh anak kandungnya yang bernama Dio Dava. Kejadian ini berawal pada 23 November tahun 2022. Jauh sebelum itu, si pelaku ini sudah pernah melakukan percobaan mewafatkan
keluarganya. Yang berarti di sini dia memang sudah merencanakan untuk mewafatkan semua anggota keluarga. Menurut informasi, Dio ini sudah sempat membeli racun di toko online gitu ya, untuk dicampurkan ke dalam minuman es dawet yang dia beli, lalu dia berikan kepada kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Nah, namun di saat itu ternyata jumlah racunnya itu tidak terlalu banyak, alias tidak cukup untuk mewafatkan manusia. Di saat itu memang orang tuanya udah sempat minum, kakaknya juga udah minum, tetapi tidak ada hal fatal yang mereka alami. Mereka hanya keracunan biasa, muntah-muntah dan sakit perut. Jadi tidak sampai meninggal dunia. Jadi di sini gagallah rencana dia untuk mewafatkan seluruh keluarganya ini, geng. Di saat itu Dio ini merasa kayak, wah, ini harus dicoba lagi nih, karena memang niat dia di dalam hati untuk mewafatkan keluarganya ini udah sangat kuat. Nih nggak tahu ya apa yang ada di otak anak yang kayak gini gitu ya, keluarga kandung sendiri ingin dihabisi. Di saat itu dia berpikir lagi, menunggu waktu yang tepat untuk mengulang rencananya. Akhirnya tibalah di hari Senin, tepat tanggal 28 November tahun 2022. Dio ini kembali mencoba untuk melancarkan rencananya dia dengan kembali membeli racun dalam jumlah yang cukup besar, cukup banyak gitu. Racun yang dia beli jenisnya itu cyanida. Ya mungkin kalian udah pernah dengar ya, ada kasus lain juga yang menimpa warga negara Indonesia ya kan, sampai meninggal dunia menggunakan cyanida. Nah, di sini mungkin ini orang-orang kayak gini ini terinspirasi dari situ mungkin ya. Jadi dia membeli racun cyanida dan menaburkan racun tersebut ke dalam minuman yang akan diberikan kepada para korban. Di saat itu medianya Dio menyiapkan kopi dan juga teh. Jadi yang udah pasti bakal diminum oleh keluarganya. Racun itu ditaburkan di setiap gelas minuman tersebut. Di dalam aksi ini nggak tanggung-tanggung ya, dia tidak ingin kali ini gagal dan dia harus memastikan racun tersebut bisa mewafatkan seluruh keluarganya. Jadi dia tambah dosisnya gitu ya, sebanyak 2 sendok teh, dan itu hitungannya sangat-sangat banyak. Untuk ngeracun tikus saja nggak sampai segitunya, geng. Jadi di sini dia berpikir, oh mungkin kalau untuk ngeracunin manusia dosisnya harus 10 kali lipat tikus kali ya. Jadi 2 sendok teh, banyak banget racun yang dia taburkan ke dalam minuman itu. Kadar racun di dalam minuman masing-masing korban ini benar-benar tinggi, geng. Dan akhirnya korban ini satu demi satu meneguk teh dan kopi yang sudah diberi racun oleh Dio ini. Pada awalnya orang tuanya ini pas minum kayak ngerasa memang ada yang aneh dari rasa minuman mereka. Teh biasanya harusnya manis, kopi harusnya manis gitu ya. Ya walaupun kalau ada pahitnya itu benar-benar pahit rempah gitu loh. Tapi minuman mereka ini rasanya adalah pahit obat, pahit bahan kimia. Dan di situ mereka awalnya udah mulai curiga, tapi sudah terlanjur diteguk dan ditelan minuman beracun tersebut. Sontak di saat itu tidak perlu menunggu waktu lama, kedua orang tuanya langsung terkapar dengan kondisi ya mulutnya itu mengeluarkan busa gitu loh, kayak orang overdosis. Benar-benar keracunan dan jatuh terkulai, geng. Begitu juga dengan kakaknya juga langsung jatuh terkulai dan mereka semua seketika wafat karena meneguk minuman beracun tersebut. Dan pada akhirnya ketiga korban ini pun wafat, geng, karena diracun oleh anaknya yang bernama Dio, anak bungsu di dalam keluarga tersebut. Nah, kita mundur sedikit nih alurnya, geng. Jadi sebelum kejadian ini, sebelum pada akhirnya ketiga korban ini wafat, ada adik dari Riani, yaitu ibunya si Dio ini, yang bernama Agus Sutiarso. Nah, Agus Sutiarso ini sebelum kejadian sempat bertemu dengan para korban serta ART yang ada di rumah tersebut. Jadi di rumah itu ada seorang ART umurnya 47 tahun, namanya Sartina. Pak Agus Sutiarso ini sempat bertemu dengan orang di rumah tersebut tuh pada pagi hari. Seperti yang kita tahu ya, sebelumnya Dio ini sudah sempat meracun keluarganya, tapi dengan kadar yang tidak cukup untuk mewafatkan semuanya. Jadi ibunya yang bernama Riani, bapaknya dan kakaknya itu tidak wafat karena racun tersebut. Mereka itu hanya mengalami mual-mual dan sakit, yang membuat Pak Agus Sutiarso selaku adik dari Bu Riani itu ingin menemani Bu Riani untuk berobat ke RS, sekalian juga terapi atas sakit yang dia derita gitu ya. Di saat itu Pak Agus Sutiarso ini berniat ingin langsung ketemu di rumah sakit, geng. Jadi jalan masing-masing ketemu di RS, sampai di RS akan menemani Bu Riani ini. Tetapi ternyata sesampai dia di RS ditelepon oleh orang dari rumahnya Bu Riani. Di saat itu di rumah hanya ada Dio dan juga ART.
yang bernama Sartinah tadi. Mereka mengabarkan kepada Pak Agus kalau Bu Riani itu pingsan katanya. Lalu kemudian Pak Agus di saat itu langsung bergegas dari rumah sakit menuju ke rumah keluarga tersebut. Sesampai di sana, betapa kagetnya nih ya Pak Agus ini menemukan masing-masing anggota keluarga tergeletak di tempat-tempat yang berbeda. Di saat itu dia melihat Pak Abbas Az-Zahar itu ada di dalam kamar. Lalu Bu Riani terlihat di kasur tepat di depan TV. Lalu yang terakhir, anak mereka yang bernama Dea itu berada di kamar depan. Mereka ditemukan dalam kondisi yang benar-benar terkulai lemas di saat itu, bahkan sudah pingsan. Nah lalu Pak Agus ini sempat menolong Bu Riani, mengangkat Bu Riani untuk dibopong ke atas kasur dan mengoleskan minyak kayu putih ke badan Bu Riani. Dan dioleskan minyak kayu putih oleh Pak Agus. Sementara ART mereka juga ikut membantu di saat itu. Dia mengoleskan minyak kayu putih kepada Dea, dan Dio sang pelaku di saat itu mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh bapaknya, yaitu Pak Abbas Az-Zahar. Ini benar-benar sandiwara yang mengerikan banget menurut gua, geng. Gak kebayang gue anak sedega ini ya. Di saat itu dia melihat orang tuanya dalam kondisi ya mulai sekarat, tapi dia berusaha untuk menolong, berpura-pura khawatir gitu ya. Dan kondisi mereka di saat itu semakin memburuk. Diolesi minyak kayu putih, diistirahatkan di atas kasur, tetapi tidak ada perubahan. Nah mereka benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan, geng. Nah sampai akhirnya mereka pun dibawa ke rumah sakit oleh Pak Agus. Namun sayang, di dalam perjalanan semuanya terlihat baik-baik aja. Namun sayangnya sampai di rumah sakit semuanya sudah berakhir. Mereka dinyatakan meninggal dunia. Nah di saat itu Pak Agus ini merasa curiga gitu. Ini kok bisa tiba-tiba ketiga saudaranya ini meninggal bersamaan? Karena ini benar-benar aneh dan janggal gitu. Apakah mereka terkena sesuatu, disantet mungkin atau apa gitu kan? Tapi yang udah pasti ya, kalau hal seperti ini terjadi dalam waktu bersamaan dialami oleh orang yang berada di satu rumah, berarti kalau bukan karena makanan, ada something yang lain yang membuat mereka wafat. Nah di saat itulah Pak Agus ini merasa curiga dan dia meminta pihak dokter untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukanlah fakta bahwa mereka bertiga wafat karena keracunan zat kimia berbahaya. Mendengar hal ini, Pak Agus langsung melapor kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung bergegas melakukan olah TKP. Tepatnya di Gang Durian, Dusun Prajenan, Kabupaten Magelang. Jadi di sini ada hal yang membuat pihak kepolisian curiga gitu ya. Kenapa 3 dari anggota keluarga ini wafat sementara anaknya dan ART tidak mengalami hal yang sama gitu. Dan dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menyimpulkan dan mendapatkan fakta-fakta bahwa yang mewafatkan keluarga ini adalah anak kandung mereka sendiri yang bernama Dio. Jadi ART-nya tidak bersalah. Lalu keesokan harinya, pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP tepat pada Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Dan di saat bersamaan, hasil dari otopsi juga keluar gitu ya. Yang dimana di dalam hal ini menurut para dokter dan para ahli forensik kalau racun yang terdapat di dalam tubuh para korban ini merupakan zat kimia arsenik, dan didapatkan bukti bahwa mereka ini telah terkena racun tersebut, racun kimia ini sudah dari jauh-jauh hari tapi dalam dosis yang kecil. Nah makanya disinilah ditemukan kecurigaan kalau mereka ini memang sudah mengalami percobaan diwafatkan oleh Dio itu dari jauh-jauh hari. Jadi akhirnya mereka wafat karena meneguk kimia arsenik dalam jumlah besar di hari selanjutnya. Kandungan zat beracun yang digunakan oleh Dio ini itu benar-benar mematikan, geng. Ketika korban ini mengalami sakaratul maut di dalam jangka waktu 15-30 menit. Jadi bisa kebayang ya bagaimana tersiksanya mereka karena kesakitan di saat itu. Karena kan di dalam anggota tubuhnya itu udah digerogoti oleh racun. Dan dari hasil pemeriksaan, para korban ini mulai dari tenggorokan hingga lambung mereka itu mengalami luka bakar yang cukup parah dikarenakan zat kimia berbahaya tersebut. Pihak Kapolres juga sudah mendapatkan pengakuan dari si pelakunya langsung, yaitu si Dio. Barang bukti juga sudah lengkap dikumpulkan. Bukti dari tindakan kriminal ini tidak hanya pengakuan dari si pelaku yang bernama Dio, namun di sini juga ada hasil uji lab 4. Dan pihak kepolisian juga seperti yang gue katakan tadi telah melakukan olah TKP dan dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan
penyelidikan oleh pihak kepolisian dan ditetapkanlah tersangka yaitu Dio sebagai pelaku yang mewafatkan ibu, ayah, dan kakaknya. Di dalam hal ini pihak kepolisian mengatakan kalau Dio ini dijerat 2 pasal pembunuhan, yaitu pasal 340 KUHP dan dijuntukan ke pasal 338 KUHP. Yang dimana di sini ancamannya adalah seumur hidup atau hukuman mati. Lalu kakak laki-laki dari Riani yang bernama Pak Agus Sutiarso langsung memberikan sebuah statement yang benar-benar menyedihkan, geng. Jadi di sini dia benar-benar tidak menyangka gitu ya, adiknya ini harus wafat di tangan anak kandung gitu ya. Jadi dia nggak nyangka gitu kok tega anak kandungnya melakukan hal ini. Nah di sini statementnya dia bilang gini, hancur hati saya sangat merasakan kehilangan, kata Pak Agus. Lalu, setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian memberikan keterangan baru lagi, geng. Seperti yang gue katakan di awal, racun yang digunakan oleh Dio ini itu adalah jenis racun sianida. Nah, namun di penyelidikan awal, pihak kepolisian memang menduga ini adalah zat kimia arsenik. Nah, namun ternyata setelah dicek lagi, ditemukan zat yang tergolong ke dalam zat kimia sianida. Jadi nggak cuma racun arsenik. Bahaya banget yang dipakai oleh Dio ini. Jadi kenapa pihak kepolisian menyebut ini awalnya adalah racun arsenik? Itu atas pengakuan dari si Dio-nya sendiri gitu ya, atas jenis zat kimia yang dia gunakan. Nah namun ternyata setelah diperiksa lagi, setelah dicek lagi oleh pihak kepolisian, ternyata memang ini adalah racun yang tergolong kepada sianida. Dan juga pihak kepolisian bisa mengkonfirmasi hal ini gara-gara di tempat olah TKP gitu ya, tempat kejadian ditemukan sebuah botol yang memang ini botol bekas zat kimia sianida. Dan juga di dalam tubuh para korban itu jelas banget terdapat racun sianida. Jadi bisa diambil kesimpulan mereka ini justru meninggal karena sianida itu. Nah memang si Dio ini sempat menggunakan racun arsenik, tapi racun arsenik yang dia gunakan adalah racun pertama yang gagal mewafatkan keluarganya. Jadi racun arsenik ini memang kalau kalian cek di Tokped atau toko-toko online tuh banyak banget sih dijual. Jadi gampang untuk didapatkan gitu. Nah namun dampaknya atau efeknya bagi tubuh manusia dalam kadar yang kurang gitu ya, itu tidak akan mematikan. Beda banget dengan sianida. Sianida mau sekecil apapun, mau sedikit apapun, efeknya tuh terasa gitu ya. Kalau lu nggak wafat ya lu bakal sakit parah. Nah di sini memang Dio membeli sianida dan arsenik di waktu yang berbeda dan juga jumlahnya berbeda. Jadi kalau dari datanya ya, racun arsenik yang dibeli oleh Dio itu hanya 10 gram. Ya mungkin karena harganya mahal juga. Sementara sianida yang dia beli itu sebanyak 100 gram. Jadi memang di sini niatnya udah pengen membuat keluarganya wafat. Pokoknya nggak boleh hidup. Lalu sampailah kita di pertanyaan yang dipertanyakan banyak orang. Apa sebenarnya motif dari kasus ini? Apa yang membuat anaknya yang bernama Dio, yang mungkin ya terlihat seperti sayang kepada orang tua gitu ya, tiba-tiba punya pikiran untuk mewafatkan orang tua dan juga kakak kandungnya. Nah ternyata nih geng ya, setelah diusut, motif dari kasus kriminal yang benar-benar mengerikan ini adalah gara-gara sakit hati. Jadi si Dio ini sakit hati kepada orang tuanya, ya kan? Bapak ibunya terus kakaknya, dia sakit hati. Hal ini bermula gara-gara ayahnya tuh pensiun. Sebenarnya pensiunnya belum lama, udah 2 bulan lah gitu. Dio ini merasa dia itu terbebani dengan menjadi tulang punggung keluarga. Padahal ada yang bilang dia ini boros, suka ngambur-ngamburin uang keluarga, tapi di sini pengakuannya dia itu capek jadi tulang punggung keluarga, merasa terbebani. Ini aneh juga sih. Dan dia merasa kakaknya yang bernama Dea yang sama-sama seprofesi dengan dia sebagai pegawai justru dianggap oleh Dio atau dinilai oleh Dio itu tidak dibebankan apapun oleh orang tuanya gitu. Jadi seolah-olah si kakaknya yang bernama Dea ini kalau dapat gaji buat diri sendiri gitu. Sementara Dio itu harus banget dapat gaji menanggung biaya sehari-hari yang ada di rumah, biaya orang tuanya, biaya kakaknya juga gitu, dan biaya untuk dia sendiri. Jadi dia di sini merasa stres dan terbebani dengan hal tersebut. Jadi ini ada sedikit informasi yang didapat gitu ya dari kerabat mereka tentang Dio ini. Jadi backgroundnya Dio ini sebenarnya anak manja. Dari kecil sudah dimanjain sama orang tuanya. Sampai pada akhirnya semua pemikiran dia,
semua sikap dia sebagai anak manja yang apa-apa mau bisa dikasih, bisa didapatkan gitu ya. Akhirnya nih sifat ini berubah. Ini semua terjadi setelah dia mengalami kecelakaan pada tahun 2019 silam. Akibat dari kecelakaan tersebut, Dio ini sempat dirawat di rumah sakit yang ada di Jogja dan mengalami cacat fisik. Jadi ada jari-jarinya dia yang cacat pada akhirnya karena kecelakaan. Dan semenjak itu dia berubah total, ya kan, dari orang yang tadinya manja, anak rumahan, apa-apa deket sama orang tua, menjadi anak yang benar-benar hura-hura, boros dan membebani orang tuanya. Bahkan di dalam pengakuan orang tuanya gitu ya, dia suka menghabiskan uang sampai 32 juta dalam waktu 1 bulan. Gokil nggak tuh? Kita kembali lagi ke cerita. Jadi kenapa Dio ini merasa kayak dia dibebani di dalam keluarga ini? Ternyata kalau kita telusuri gitu ya, sumber penghasilan di keluarga ini hanya berasal dari uang pensiunan sang ayah yang bernama Pak Abbas Azhar ini. Nah sementara itu Dea kakaknya itu tidak bekerja lagi, jadi sempat jadi karyawan gitu, akhirnya berhenti. Nah sisalah Dio nih sebagai anak laki-laki yang diberikan tanggung jawab oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga. Namun beban ekonomi dari keluarga ini semakin terpuruk, semakin berat gara-gara bapak mereka yang bernama Pak Abbas Azhar ini jatuh sakit dan biaya pengobatannya benar-benar lumayan mahal. Nah lalu deretan permasalahan ekonomi inilah yang membuat Dio ini merasa dibebani oleh orang tuanya karena harus membantu perekonomian keluarga tadi. Sebenarnya kalau boleh jujur nih geng ya, gue aja pribadi nih kalau orang tua gue mau ngerepotin gue malah gue seneng banget gitu. Karena terkadang ada orang tua yang sayang banget sama anaknya, tetap dimanja dan tidak mau anaknya capek, tidak mau anaknya terbebani gitu ya. Dia kadang lebih memilih untuk ngerjain sendiri atau nyuruh orang lain gitu. Terkadang hal-hal kayak ginilah yang membuat kita tuh kangen gitu kan, disuruh oleh orang tua, diminta tolong oleh orang tua, dan itu merupakan investasi rezeki yang real banget menurut gue. Lo membantu orang tua lo, rezeki lo mudah. Lo memberikan kepada orang tua lo, rezeki lo lancar biasanya. Nah tapi gue nggak paham nih pemikiran si Dio ini kok bisa dia merasa terbebani. Sementara yang kita lihat ayahnya seorang pensiunan yang otomatis tenaganya udah nggak kuat. Dimana-mana pensiunan itu ya pasti sudah berumur gitu ya, kecuali dia dipecat tuh beda gitu. Dan di sini Dio ini yang terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya, diminta oleh orang tuanya untuk mencari pekerjaan. Dan disitulah Dio ini merasa kayak anjir, kenapa gue jadi kayak gini sekarang, kok gue didesak untuk nyari kerja sekarang, dipaksa sekarang gitu kan. Tapi ya logik aja gitu, lo udah dewasa dan itu adalah sebuah hal yang lumrah gitu ketika orang tua kita meminta kita mencari pekerjaan, mencari penghasilan yang setidaknya meringankan beban keluarga. Ya nggak harus ngasih keluarga juga nggak apa-apa sebenarnya, minimal buat diri lo sendiri udah merdeka gitu loh, nggak bergantung sama orang tua lagi. Karena biasanya kalau yang bergantung sama orang tua, ya kalau misalkan dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, nggak diberikan oleh orang tuanya, dia bakal ngamuk, marah-marah gitu kan, udah terbiasa manja. Dan juga kalau misalkan lebih parahnya lagi, ketika orang tuanya sudah tidak mempan, ketika dia ngambek, ketika dia marah, akhirnya orang-orang kayak gini nih malah jadi penipu gitu, akan mencari banyak cara untuk membohongi orang lain, menipu orang lain dan mendapatkan uang. Dan sifat yang kayak gini bahaya banget, apalagi ya kalau kayak si Dio ini mungkin dia masih single ya, masih single aja se-stres ini gitu. Gimana kalau orang-orang yang masih hidupnya manja sedari kecil sampai dia menikah masih manja, ya pada akhirnya apa? Mau tidak mau menipu orang lain demi menghidupi kemanjaan, kegengsian, kenikmatan masa lalu yang diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Dan dia tidak sadar kalau kehidupan real, kehidupan nyata setelah berada di depan dia. Nah ini bahaya banget nih. Makanya kalau apa ya, banyak orang yang mengabaikan parenting gitu ya, membesarkan anak yang baik, membuat dia tidak stres, membuat dia tidak menjadi seorang psikopat, pemalas mungkin, penipu mungkin gitu ya. Ini penting banget ilmu parenting ini. Banyak orang-orang tua yang mengabaikan. Jadi tumbuh kembang anaknya tuh jadi kacau dan malah bisa jadi semacam memelihara ular. Ketika dia sudah besar, elunya dipatok dan elunya mati. Kayak Dio ini. Sejauh ini kasus wafatnya keluarga dari Pak Abbas Azhar ini itu masih berjalan prosesnya. Mungkin hari ini gue syuting ya, ketika gue tayangkan ini mungkin bisa 2 hari ke depan sudah ada update terbaru. Gue akan syuting lagi, gue akan beritakan kepada kalian lagi gitu ya, biar kalian update dengan alurnya gitu. Dan gue minta maaf banget karena ini tayangnya bisa 1-2 hari ke depan. Jadi mungkin ketika beritanya sudah mulai update di tempat lain ya, di konten ini belum update. Jadi harap dimaklumi gitu geng ya. Sekarang nih ya, gue pengen ajak kalian untuk membahas kasus lain lagi yang cukup kontroversi juga di negara kita Indonesia. Ini masih berhubungan dengan mewafatkan orang lain gitu ya. Karena memang kasus-kasus kriminal di Indonesia yang kejam itu berhubungan dengan hal-hal tersebut yang kadang tidak masuk akal gitu.
gitu. Salah satunya yang akan kita bahas ini nggak masuk akal banget apa yang ada di pikiran orang ini ya. Jadi dia mewafatkan temannya, lalu temannya ini disemen beton. Kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Oktober tahun 2014 silam, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Nah, motifnya juga sakit hati nih, geng. Jadi di sini melibatkan seorang remaja tanggung berusia 19 tahun yang bernama Nur Hadi. Dia tega mewafatkan temannya sendiri yang bernama Nur Hawi atau Awi. Mereka ini sesama kuli bangunan ya di daerah Surabaya, dan gilanya lagi adalah ini dia mewafatkan temannya lalu menghilangkan jejak kriminalnya ini dengan mengubur temannya di dalam coran semen bangunan gitu, geng. Apa yang menyebabkan Nur Hadi setega itu melakukan ini ke Awi? Jadi kronologi awalnya itu Nur Hadi dan juga Awi ini beserta dengan 10 orang pekerja lain, mereka bekerja kepada satu orang mandor bangunan. Di saat itu mandor dan pengawas bangunan tersebut sedang melakukan proyek renovasi rumah di perumahan Dharma Husada Indah Blok B 154 Surabaya. Sesaat sebelum kejadian, Nur Hadi di saat itu tersandung di sebuah kabel yang menjadi sumber energi listrik di proyek tersebut. Sontak aja di saat itu semua listrik padam gara-gara Nur Hadi ini tersandung. Lalu kemudian Awi langsung ngomel gitu ya, marah-marah kepada Nur Hadi, dan di saat itu Nur Hadi semacam tidak terima. Nah, disitulah awalnya terciptalah dendam di dalam hati Nur Hadi dan dia berencana ingin menganiaya Awi hingga tewas. Tugas Awi dan Nur Hadi ini sebenarnya sama. Mereka selain jadi kuli, mereka juga tinggal di bangunan yang sedang mereka bangun itu, karena memang mereka ditugaskan untuk menjaga bangunan itu juga. Di saat semua pekerja sudah mulai pulang, sore hari lah gitu ya, Nur Hadi dan Awi sebagai orang yang menjaga rumah itu tetap stay dan bahkan mereka lembur di hari itu. Tersisalah mereka berdua di rumah itu. Di kepala Nur Hadi, dia masih tetap ingin mewafatkan Awi dengan cara yang kejam karena sudah dendam sekali dan sakit hati sekali. Namun di saat itu Nur Hadi masih mencari kesempatan untuk bisa menghabisi Awi. Perselisihan ini ternyata berlanjut gitu ya pada hari Rabu 16 Oktober pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Di saat itu Awi yang baru saja mandi, terus dia pengen nyantai sambil ngerokok sambil ngopi di depan teras rumah tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah Nur Hadi yang masuk ke dalam rumah dan mengambil paving block lalu membawa paving block ini ke Awi, yang tiba-tiba paving block ini dihantamkan ke kepala Awi hingga 3 kali sampai si Awi ini jatuh. Sontak di saat itu Awi ini langsung ambruk, jatuh dan berlumuran darah karena dipukul pakai paving block. Akhirnya kekesalan dari Nur Hadi ini terlampiaskan, dendamnya terhadap Awi itu terlampiaskan. Awi terlihat di sana tergeletak dengan bersimbah darah. Di saat itu ya masih dalam kondisi pingsan. Namun ternyata Nur Hadi ini menyeret tubuh Awi ke ruang tengah dan membiarkan Awi tergeletak di sana. Lama kelamaan darah Awi semakin banyak mengucur hingga dia akhirnya wafat di tempat itu. Nur Hadi mencari cara gimana caranya untuk menghilangkan jejak agar dia tidak tertangkap oleh pihak kepolisian gitu kan. Akhirnya Nur Hadi ini kembali menyeret Awi ke arah dapur. Di saat itu dia juga sudah melihat ceceran dari darah Awi gitu ya, udah serumah lah gitu. Dan genangan darah Awi ini dia taburi dengan semen untuk menutupi jejak tersebut. Nah, sesampainya di dapur, Nur Hadi ini melihat sepertinya Awi itu masih bernafas dan juga terlihat darah di kepala Awi itu bercucuran muncrat gitu, banyak banget. Untuk memastikan dia benar-benar tewas dan tidak bangun lagi, akhirnya Nur Hadi di sini kembali memukul kepala Awi dengan paving block tersebut. Tidak lama kemudian barulah tubuh Awi ini diseret ke septic tank oleh Nur Hadi. Jadi lokasi septic tanknya itu ada di daerah garasi rumah tersebut. Ada sebuah lubang di septic tank itu berukuran 30 x 30. Di saat itu Nur Hadi langsung berpikir untuk memasukkan Awi ke dalam septic tank. Ternyata kepala Awi itu bisa masuk ke dalam septic tank itu. Namun tubuhnya mulai dari lengan, bahu gitu ya, itu tidak muat untuk dimasukkan ke dalam septic tank. Dia mencari cara lain nih, gimana caranya untuk menutupi jejaknya mengubur temannya yang sudah dia wafatkan ini. Akhirnya dia mendapatkan cara, yaitu dengan mencongkel paving yang ada di garasi. Lalu
kemudian dia kembali menggali lubang di bawah paving itu sedalam 30 cm. Dia di saat itu berniat akan menguburkan Awi di sana dengan posisi kepalanya itu menghadap selatan. Nur Hadi langsung menaruh tubuh dari Awi ini ke dalam lubang yang sudah dia gali, dan tidak lama kemudian dia menaburkan semen di sekujur tubuh Awi. Tidak lama kemudian tubuh Awi ini juga disiram menggunakan air hingga semen itu menjadi pekat di tubuhnya. Lalu tiba-tiba Nur Hadi sadar kalau Awi tiba-tiba bernafas lagi. Jadi di saat itu Awi belum benar-benar 100% meninggal, belum benar-benar 100% wafat. Jadi dia masih dalam kondisi setengah sadar gitu, geng. Melihat Awi yang masih bernafas, sontak di saat itu Nur Hadi langsung kembali menatap paving ini untuk menutupi lubang tempat Awi dikubur. Jadi di saat itu mulai dari dia mewafatkan Awi sampai dia menguburkan Awi itu durasinya sampai 3 jam pengerjaannya, jadi cukup lama. Setelah dia berhasil menguburkan Awi di bawah paving block yang sudah terpasang di lantai, dia langsung mengumpulkan baju-baju, mengemasi barang-barang, dan juga membawa HP Awi juga di saat itu. Dan dia berniat untuk kabur. Dan Nur Hadi pun berhasil kabur melalui terminal Purabaya Bungur Asih. Dia sempat pulang ke daerah Jombang, lalu setelah itu dia kabur lagi ke rumah temannya yang ada di Malang. Di sana Nur Hadi ini sempat menjual HP-nya Awi senilai Rp50.000 dan dia sempat berhasil menghilangkan jejak untuk sementara. Lalu bagaimana semua ini terbongkar? Nah, ini semua berawal dari sang mandor gitu ya. Mandornya ini datang ke proyek tersebut dan merasa curiga melihat bangunan tempat mereka bekerja ini ada hal yang janggal di bagian lantainya gitu. Jadi paving-pavingnya itu kayak berantakan, ada gundukan, semacam ada sesuatu gitu di bawah yang otomatis harus dibongkar dan dirapihkan lagi. Di saat itu mandor yang bernama Yanto ini meminta para tukangnya untuk membongkar gundukan paving yang berada di sebelah kiri rumah itu. Saat dibongkar, langsung tiba-tiba bau busuk yang sangat menyengat itu langsung tercium oleh semua orang yang ada di proyek tersebut. Dan betapa kagetnya sang mandor bersama para pekerja lain yang mereka temukan adalah jenazah dari salah satu anggota mereka yang sudah lama menghilang, yaitu Awi. Dan di saat itu juga Awi hilang bersamaan dengan Nur Hadi. Padahal awalnya mereka mengira Nur Hadi dan Awi ini memang sekongkol untuk meninggalkan proyek. Tapi ternyata di dalam hal ini justru yang ditemukan adalah jenazahnya Awi. Nur Hadi sama sekali lenyap. Mandor Yanto pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mungkin pada awalnya mencurigai bisa jadi selain jenazahnya Awi masih ada jenazah Nur Hadi di sana. Namun setelah dilakukan oleh TKP tidak ada ditemukan tanda-tanda kalau Nur Hadi juga tewas dalam kejadian itu. Dan di saat itulah kecurigaan dari pihak yang berwajib mengarah kepada Nur Hadi yang tiba-tiba menghilang. Akhirnya dilakukanlah pengejaran terhadap Nur Hadi, dicari keberadaannya, dan kemudian akhirnya Nur Hadi ditangkap oleh unit Jatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dia sedang berada di rumah orang tuanya di Dusun Tangkil, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Malang. Dan di saat itu Nur Hadi benar-benar tidak bisa mengelak. Dia langsung menyerahkan diri, bersikap kooperatif, dan mengakui semua kesalahannya. Karena memang ya bukti-buktinya sudah jelas, dia tidak bisa mengelak, dan ya dia mengakui memang dialah yang mewafatkan Awi temannya, lalu mengubur jenazah Awi menggunakan semen dan ditutupi dengan paving lantai tersebut. Oke lah geng ya, ada-ada aja ya kejadian kisah-kisah menyeramkan kayak gini. Gue gak habis pikir orang-orang seperti ini apa sih yang ada di pikirannya. Apakah mereka hanya ingin kepuasan nafsu, emosi mereka terlampiaskan tanpa berpikir panjang akibat yang harus mereka tanggung nantinya. Ya memang mungkin merasa puas gitu ya, klimaks banget gitu, nafsu kita tuh benar-benar terlampiaskan. Tapi pada akhirnya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan dengan menghabiskan seluruh waktu yang ada di dalam hidup kita gitu. Ya kalau misalkan memang hukuman mati ya udahlah ya, berarti selesai sampai di situ. Tapi kalau hukumannya tuh ya seumur hidup untuk jangka waktu yang cukup panjang, siapa sih yang mau membusuk di dalam penjara gitu kan, mengalami pesakitan dan bergabung dengan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan lainnya? Itu benar-benar pahit, geng. Nah jadi itu dia geng, kisah kejadian-kejadian yang mengerikan yang ada di negara kita Indonesia. Cerita Nur Hadi dan Awi ini adalah cerita yang lama. Cerita yang terbaru adalah cerita dari Dio dan keluarga Pak Abbas Az-Zahar yang menjadi korban dari anaknya yang bernama Dio tersebut. Nanti kita akan update lagi kisah dari keluarga Pak Abbas Az-Zahar ini, karena untuk sekarang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian.